taharrau rasyada. Taharrau rasyada. Jadi lagi-lagi sampai ayat yang ke 17 ini ya. Sampai ayat ke 17 wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Sama bahwa yang kayak kemarin kita pelajari bersama tentang walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Itu ya kemarin yang sudah dibaca dulu-dulu juga, bahwa sungguh kami akan zarokna, kami akan penuhi di jahannama, untuk neraka jahannam itu katsiron kebanyakan minal jinni, dari bangsa jin, wal ingsi, dan dari bangsa manusia. Artinya dipenuhi oleh setan, setan yang dalam bentuk jin maupun setan yang telah menguasai manusia. Nah dari situ kita bisa lebih arahkan pengertian kita bahwa jin itu ya itu tadi pengakuan-pengakuan bahwa mereka ini kalau ngomong pinter banget ya. Kayak seperti dalam ayat-ayat yang kita pelajari di ayat ini itu. Jadi kelihatan banget bahwa mereka ini bahkan mereka ini loh ya. Mereka ini juga mau kalau misalnya baca Quran, itu mau. Bahkan mungkin kadang membantu orang untuk sholat gitu. Tapi nanti ketika sholat kemudian karena misalnya ada orang yang rajin sholat gitu, maka jin setan tidak akan menggoda mereka di bidang sholat, tapi nanti mereka digodanya itu di bidang sombong, digodanya itu di bidang riya, digodanya di bidang menghina orang, meremehkan orang. Itu nanti kadang orang juga sudah nggak sombong, nggak riya, maka digodanya di bidang apa? Pelit, gitu loh. Jadi selalu ada celah memang untuk setan jin itu memberikan apa? Cegatan-cegatan buat manusia itu, sehingga akhirnya manusia tidak punya celah untuk berlepas diri. Kadang sudah dermawan, sudah tidak pelit gitu ya, lolos dari itu. Tapi lidahnya itu tajam, suka menyakiti hati dan perasaan orang. Dia tidak terasa. Jadi jin setan itu benar-benar begitu lihai, termasuk di dalam kalimat-kalimat yang dia ucapkan di dalam ayat 14, 15, 16 ini sampai 17. Jadi di sana disebutkan mereka dan di antara kami ada loh yang Islam. Nah, maka kita kembali kepada yang sudah kita bahas kemarin bahwa ada dua pendapat tentang keislamannya jin kemarin ya. Bahwa ya mereka secara Islam mungkin Islam yang bagaimana, karena syariat Allah itu ya diturunkan untuk manusia. Diturunkan untuk manusia. Jadi yang dimaksud dengan Islam itu seperti apa? Karena kalau kita bicara Islam dalam arti agama Islam ini loh ya, maka kita bicara tentang Islam yang kafah toh. Hal yang tidak mungkin misalnya jin itu Islam itu ya. Yang namanya Islam itu Islam yang kafah. Kita tahu bahwa Islam itu rukun Islam itu ada berapa? Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga apa? Puasa, keempat zakat, kelima. Sekarang dari sisi syahadat, oke lah jin bisa syahadat dan memang dia mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian sholat. Oke, sholat. Mungkin jin
bisa melakukan sholat. Kita juga tidak tahu seperti apa sholatnya. Tapi bagaimana dengan dia wudhu? Kenapa? Syarat sholatlah wudhu. Jelas syarat sholat itu wudhu. Wudhu, dan itu harus memakai air. Padahal dia tidak punya jasad. Gitu kan? Kemudian syarat yang lain adalah bersih tempat, bersih tubuh. Artinya suci tempat, suci tubuh. Bagaimana hukum tohara mau diterapkan di bangsa jin, sementara mereka tidak punya jasad? Padahal hukum tohara itu berbicara tentang jasad. Kan begitu? Jadi demikian pula ketika misalnya mereka kemudian wudhu, kaifiahnya seperti apa, sampai kemudian sholat. Sholat juga begitu, harus ada imam, harus ada ini dan sebagainya ketika jamaah. Jelas itu sudah tidak memenuhi. Kemudian zakat. Zakat itu kan syarat Islam, no? Syarat Muslim. Zakat. Apa iya dia zakat fitrah? Kalau zakat fitrah berarti dia puasa Ramadan, toh. Kan gitu. Apa iya puasa Ramadan? Kalau puasa Ramadan dia menentukan siang malamnya seperti apa, sahurnya seperti apa. Nah itu syariat Islam loh ya. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, dia ngaku jin Islam seperti apa? Ya sangat jelas berbeda dengan syariat Islam yang dipergunakan untuk manusia. Sehingga pengakuan, apalagi kalau kita bicara zakat, zakat mau disalurkan ke siapa mereka? Syarat-syarat zakat, rukun zakat juga ada. Syariat zakat, fikih tentang zakat, mereka misalnya zakat apa yang mereka berikan? Mereka bercocok tanamkah? Mereka punya zakat penghasilankah? Berapa persenkah untuk mereka? Siapa yang jadi amil zakat? Jadi kalau kita bicara Islam yang dimaksud dengan pengakuan jin di sini, tentu Islam yang berbeda dari apa yang kita jalani, tentu juga berbeda dari syariat yang kita jalani. Sehingga kita tidak usah ikut-ikutan kemudian mendukung pemahaman bahwa jin itu ada yang Islam loh, ada yang baik loh. Kita tidak tahu apa-apa, ya. We know nothing about them. Jadi kita tidak tahu apa-apa tentang mereka kecuali apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Ya. Jadi apalagi kemudian kita maaf cakap kemudian berusaha untuk menguasai mereka atau kemudian berusaha untuk sok-sokan mempunyai pasukan mereka itu. Meskipun di sini disebutkan juga wa amal qasituna fakanu li jahannam hataba wa law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa dan sebagainya. Linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adaban su'ada. Jadi yang bicara tentang ini kan, tapi ya memang akhirnya kayak ayat 16 itu. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas agama Islam, niscaya kami, kata Allah, akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Kata Allah ini. Tapi ya kebanyakan mereka apa coba? Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Siapa? Para jin itu. Dan siapa yang paling dari pernyataan saya akan kami masukkan mereka ke dalam azab. Ada di sini misalnya. Barang siapa yang taat maka akan kami masukkan ke dalam surga. Tidak ada ini kalimat itu. Tidak ada. Gitu. Biasanya kalau untuk manusia kan selalu begitu. Barang siapa yang berpaling akan kami masukkan neraka. Dan barang siapa yang taat akan kami masukkan surga. Biasanya begitu ayat-ayat itu. Tapi untuk golongan jin ini Allah tidak ada memberi kalimat itu. Tidak ada memberi kalimat dan barang siapa yang taat maka akan kami. Ya di sini hanya disebutkan itu. Dengan cara itu kalau mereka tetap berada kami akan curahkan kepada mereka air yang cukup. Jadi dalam kehidupan mereka ketika di dunia bukan ketika di akhirat. Jadi ini menjadi apa ya semacam garis batas untuk kita di dalam memahami dunia mereka supaya kita tidak salah jalan. Karena sejak zaman dulu sekali itu mereka ini sudah sangat lihai ya, di dalam mempermainkan paham manusia, mempermainkan apa pola pikir manusia, terutama yang ada kaitannya dengan ibadah. Nah, bahayanya jin itu gaib ya. Padahal Allah juga gaib. Nah, disitulah kemudian tipisnya garis batas manusia itu kadang menyembah hal yang gaib loh. Sehingga kadang
harusnya menyembah Allah, keliru nyembah jin gitu loh. Gitu loh ya. Sebentar. Jin sebentar. Itu pun siapaan pun. Jalan itu ya kan mana gue cari abang. Itu tadi orang toko itu. Itu Palembang mesti Agus Adi, Palembang itu. Dibuka sampai sembuka. Dibuka. Itu. Jenenge kulo jenenge itu. Apa jenenge? Harianti. Harianti. Dan Harianti mana? Lamongan kan. Itu pesawat. Saya juga ini ya. Saya Harianti. Itu yang suku Mekar. Tetapi ini kan jenenge Harianti. Tanya-tanya karo jenenge belas. Bukan. Jangan pohon. Apa pohon? Itu pada tanda itu. Putri gak salah tadi. Tapi mana ini? Gimana? Apa ini? Apa? Untuk melak. Jadi kembali ke pembahasan kita bahwa itu tadi bahayanya itu di situ dulu. Jadi makanya jin karena goib ya, karena jin itu goib sehingga sangat rentan manusia itu tersimpangkan karena Allah juga goib gitu loh. Nah ini sehingga kita harus hati-hati sampai menurut saya ada surat Al-Jin ini Allah ingin menerangkan kepada kita tentang ini, tentang bahaya itu bahwa ada hal goib selain aku lah Allah. Yakni ciptaanku juga, tetapi tidak aku beri jasad. Dan memang itu untuk ujian kamu, untuk ujian kalian, wahai manusia. Maka sampean dan saya ini hati-hati dengan apa? Segala kutikan hati, segala gerakan hati, bahkan keyakinan sekalipun itu loh. Ayo hati-hati. Ya. Setan jin itu bisa menumbuhkan keyakinan dalam hati loh ya. Bisa itu. Ya, coba dalam apa yang saya sampaikan. Yang masih ingat, setan bisa menumbuhkan keyakinan dalam hati. Ya. Hari Selasa penuh asa, nanti kita kasih hadiah nih. Yang masih ingat. Bahwa setan jin itu bisa menumbuhkan keyakinan dalam hati. Nah, kalimat ini harus kita pahami sebagai warning dari Allah. Dari Allah. Agar kita ini tidak gampang percaya, oh ini, ya itu akhirnya yang terjadi. Misalnya ada orang yang ngaku jadi malaikat Jibril.
itu kan yang kemarin siapa siapa kemarin itu yang biasanya pakai tongkat sama pakai mahkota itu mengaku menjadi malaikat Jibril, atau ada yang mengaku bahkan sampai menjadi Tuhan dan lain sebagainya, atau minimal itu tadi mengaku mampu menjadikan apa jadi apa, sehingga kemudian sampai menyembah bebatuan, kuburan dan manusia itu tadi yang harusnya itu dihindari tapi malah diikuti. Nah ini yang ayo kita waspada ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Izin Gus. Oke, silakan. Kalau jin korin itu peranannya terhadap manusia itu seperti apa, Gus? Matur nuwun. Gimana? Jin korin Ya, kenapa? itu peranannya terhadap manusia itu seperti apa, Gus? Dibilang jin korin itu kan mendampingi manusia semenjak dari lahir begitu, Gus. Ya, Itu ya. peranannya itu seperti apa, Gus? Matur nuwun. Jadi korin itu kalau kita lihat itu memang ada ya. Jadi jin apa korin itu? Dalam salah satu hadis terangkan korin itu kan artinya dekat ya. Jadi itu adalah korin itu setan yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia memang dengan izin Allah. Jadi dia bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah dari yang ma'ruf. Dari yang ma'ruf. Jadi karena memang itu tadi ada setan izin Allah. Jadi kalau coba dilihat di surat Al-Baqarah ayat 268. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 268. Itu dulu coba. Sudah ketemu? Izin Gus. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Di situ disebutkan tentang setan itu menjanjikan. Nah, mereka yang selalu bisa menasihati manusia seperti ini. Lalu coba buka lagi ya, dalam Quran surat Qaf. Quran surat Qaf ayat 27. Wah, di sana jelas malah kalimatnya jelas itu tentang korin. Surat Qaf ayat 27. Surat Qaf ayat 27 sudah ketemu? Izin Gus. Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi kalimat yang dibaca Pak J itu, a'udzubillahi minasyaitonir qala qorinuhu. Jadi qala berkata qorinuhu. Korin yang dimaksud di situ adalah yang menyertai. Maka disebut korin. Padahal sebenarnya siapa di situ? Setan. Jadi berkata setan yang menyertai manusia. Itu loh. Rabbana ya Tuhan kami, ma'adghaituhu, bukan kami yang menyesatkan dia. Walakin dan akan tetapi karena fidholan, dia sendiri fidholalim ba'id, yang dalam kesesatan. Jadi setan di situ begitu. Setan yang namanya korin itu memang yang selalu menyertai manusia sejak lahir. Maksudnya apa? Bukan kok kemudian, ya karena memang sejak lahir itu begitu lahir manusia itu sudah mulai kemudian bersetubuh, lalu dia tidak mengingat Allah dalam persetubuhannya,
tidak dan sebagainya, sehingga itu bisa mencampuri persetubuhan itu dengan hal-hal yang jahat, yang jelek, mulai dari sana bahkan. Ya, itu korin dari kalimat itu. Lalu ayat lagi ya dalam surat Az-Zukhruf, coba dilihat surat Az-Zukhruf. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 38 ya Pak. Surat Az-Zukhruf ayat 38. Izin, Gus. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apabila A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami, betul ya itu? 38 ya, Gus. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Nah, teman itu yang disebut korin tadi. Lalu ayat 36. Oh, yang lain, gantian. Surat Az-Zukhruf juga, ayat 36. Surat Az-Zukhruf, ayat 36. Gantian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ayo. Wa may ya'rid an dzikri rahman qayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Di situ disebut lagi. Jadi barang siapa yang arid berpaling dari pengajaran an dzikri rahman, dari pengajaran atau dari pelajaran dari peringatan Allah yang Maha Rahman, nuqayyid lahu, maka kami akan berikan kepada mereka itu syaitanan, setan, fa huwa lahu, maka setan itu bagi yang ya'rid tadi, yang berpaling tadi, lahu qarin, akan menjadi teman yang setia. Nah itu. Nah, sehingga kalau kita bicara qarin, itu memang begitu. Nah, itu didukung oleh hadis juga. Ada hadis riwayat Muslim gitu ya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud itu diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap seorang di antara kalian telah diutus untuknya qarin, gitu Rasulullah. Seorang qarin, pendamping dari golongan jin. Lalu para sahabat bertanya, kok setiap ya Rasul? Termasuk Anda ya Rasulullah? Gitu. Termasuk Andakah ya Rasulullah yang ditemani qarin tadi? Kata Nabi. Ya, termasuk aku. Kata. Tetapi, kata Nabi, tapi apa? Annallaha, Allah sesungguhnya Allah membantuku untuk menundukkannya. Ya, sehingga untuk menundukkannya. Sehingga apa? Karena itu dia tidak memerintahkanku kepada kecuali yang baik. Hanya Rasul itu loh yang diberi kuasa oleh Allah untuk menundukkan jin tadi. Nah, itu. Jadi pengecualian. Makanya sampean dan saya hati-hati jangan sok-sokan jadi kayak Nabi. Karena apa? Allah membantuku, kata Allah, untuk menundukkan. Maka sampean dan saya itu makanya dalam surat dan hadis riwayat itu jelas ya. Jadi untuk qarin tadi itu bahayanya di situ. Makanya setiap dari kita itu bahaya. Ya. Kenapa? Dalam hadis itu jelas peringatan keras terhadap godaan jin qarin dan bisikannya. Sehingga Nabi SAW memberitahu kita bahwa jin itu selalu ada bersama kita dan agar kita itu selalu waspada. Agar kita selalu makanya Pak Guru Muhtar ngajarin kita itu gini, kayak misalnya 3 proyek besar yang kedua itu, melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Itu beliau biasanya memberi contoh gini, kita ini seperti petinju di atas ring yang selalu mengintai dan diintai kapan kita melepaskan hok kanan, hok kiri, uppercut. Itu harus begitu, waspadanya hidup kita itu begitu. Nah, menurut Imam An-Nawawi, dalam hadis yang tadi saya baca itu, dari Ibnu Mas'ud tadi itu, hadis riwayat Muslim,
Itu menurut Imam Nawawi menyatakan bahwa itu peringatan khas bahwa kita itu harus waspada. Ya seperti yang didakwakan Pak Guru tadi. Hati-hati betul terhadap setan jin yang berusaha untuk menjerumuskan kita. Maka bagaimana kita caranya? Satu di antaranya ya dalam surat Al-A'raf ayat 200. Semoga dibuka di surat Al-A'raf ayat 200. Mana cara kita? Surat Al-A'raf ya, ayat yang ke-200. Oh, gantian yang belum pernah baca. Al-A'raf. Al-A'raf surat ke-7. Enggak. Ayat yang ke-200. Enggak. Allah. Silakan. Bu, siapa? Kadek. Enggak, Kadek. Ya. Enggak, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, jadi satu di antaranya ya, kalau ayat yang menjelaskan bagaimana kita berlindung dari jin korin, dari setan, itu disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, ya. Jadi jika setan itu yanzaghannaka, yang menggodamu, dan tatkala setan menggodamu minasyaitani, dari setan, nazghun, dengan sebuah godaan, fasta'id, maka berlindunglah billahi, kepada Allah. Innahu, sungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Itu surat Al-A'raf ya, ayat 200. Jadi kita diminta untuk banyak berlindung kepada Allah. Karena apa? Kalau kita sendiri tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Ini dulu. Makanya kalau ada ceramah atau yang ngenteng, setan itu lemah, setan itu tidak ada apa-apanya, udah tidak usah takut. Teman itu jangan terlalu menguat-nguatkan setan, kayak setan itu hebat. Kita ini sudah hebat, kita ini. Teman jangan mau ikut itu. Benar, serius. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad SAW aja perlu pertolongan Allah loh. Kalau para sahabat dan kita sendiri diingatkan Rasulullah agar berhati-hati seperti itu loh. Kok kita kemudian nganggap enteng itu loh. Hanya karena kita ahli nahwu shorob misalnya, hanya karena kita banyak baca kitab ini itu, jangan ya, jangan. Betul, setan itu tidak seperti selemah yang kita bayangkan. Banyak. Alah, nantilah besok insya Allah akan saya terangkan tentang kenapa kita kok perlu dan layak waspada, layak khawatir kalah dari setan. Dengan cara apa? Kita memang pasti akan menang jika kita banyak berlindung pada Allah. Tapi kalau kita ngeremehkan gitu, jelas kalah. Jelas kalah. Ya. Jadi jelas kalah. Kenapa? Satu, setan jumlahnya lebih banyak dari kita. Kedua, setan jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ketiga, setan jin itu nggak mengerjakan lain kecuali fokus untuk menjerumuskan kita, sementara kita nggak fokus. Keempat, setan jin itu bersatu padu. Nggak pernah mereka bercerai-berai. Mereka itu bersatu padu. Lah kita bercerai-berai kok. Gitu. Yang kelima, setan jin itu punya pengalaman panjang berperang melawan kita. Kita nggak panjang. Kenapa? Ya karena kita kan paling umurnya berapa tahun. Mereka nggak mati-mati kok. Gitu ya. Keenam, setan jin itu sudah pengalaman puluhan ribu tahun beribadah itu sebelum kita. Sehingga kalau mengalahkan kita, jangankan orang yang tidak beribadah. Yang beribadah aja dia bisa kok. Yang terakhir, setan jin itu dia benar-benar punya satu izin kepada Allah setiap kali mau menggoda manusia itu. Yang kayak tadi itu disebutkan. Artinya mereka itu benar-benar sangat paham betul tentang Allah. Lah kita ini digoda setan jin, tetapi tidak minta izin sama Allah, tidak minta perlindungan sama Allah.
Lah kalau dengan fakta-fakta itu kira-kira kalah mana? Nah, apalagi kemudian kita meremehkan dengan hanya karena kita ini hebat di dalam bacaan kitab, hebat dan waduh ya wes. Ya, jadi itu beberapa peringatan agar kita ini lebih waspada. Itu nggih tentang jin korin nggih. Gus. Ya, silakan. Tentang khodam gimana, Gus? Samakah dengan korin? Sama ya. Jadi khodam itu kan sesuatu yang diada-adakan oleh manusia sekarang seolah-olah dia punya pelayan berupa jin gitu ya. Sama. Korin itu jin yang memang ditugaskan untuk menggoda manusia sebagai ujian. Lah kok dadak kemudian malah dijadikan teman setia betul, dijadikan pelayan betul. Ya akhirnya dia benar-benar disesatkan. Wong tugasnya jin korin tadi itu hanya ingin menyesatkan manusia. Tidak mungkinlah kemudian dia menjadi. Makanya kata Nabi tadi dalam hadis riwayat Muslim itu, apakah engkau juga digoda korin ya Rasul? Oh iya, saya pun digoda, cuma aku ini dibantu Allah untuk menundukkan dia. Sehingga akhirnya dia ini tidak memberikan kecuali kebaikan. Nah, apakah manusia kemudian punya kemampuan seperti Rasulullah itu? Kan gitu. Sehingga kemudian menjadikan jin itu sebagai khotam. Jadi khotam itu kan yang melayani mereka. Ya. Jadi ayo kita hindarkan dari hal-hal yang menjadikan naudzubillah min dzalik. Kita semakin jauh dari kebenaran karena kita tidak tahu banyak tentang mereka kecuali apa yang Allah telah beritahukan kepada kita melalui Al-Quran dan kita harus hati-hati. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah membantu, merahmati, menuntun kita, menolong kita, melindungi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan selalu menjaga kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lil mu'minin wa mu'minat. Allahumma qina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu sayyidina. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa qadil hastina wa najina. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin. Allahumma ta'ala. Rabbana man nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an. Fir'ana sayyidina wa tawaffana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa mudhiratan wa tabsir. اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والفتن والفقر والهرم ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. اللهم افتح لنا بابك. وبفر لي ولأخي ولوالدي ولذريتنا ولأصحابنا. وأنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.